Halo, kembali lagi di AutoNet Max. Bentar. Waduh, lagi syuting lagi. Wah, gue masuk AutoNet Max lagi. Aduh, syuting apa nih? Wah, BRV ya? 1500 cc kan? Bisa ngadu. CRV. Tapi cc-nya sama. Loh, 1500? Ya, bisa ngadu kita. Gue punya ada tambah stiker, nambah 30 HP. CRV kok cenggu. Halo semuanya, kembali lagi di AutoNet Max bersama saya Ridwan Hanif. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik like, dan kalau misalnya kalian baru, jangan lupa untuk tekan subscribe dan aktifkan lonceng. Oke, jadi di belakang saya ini sudah ada Honda CR-V generasi kelima, Honda CR-V terbaru yang wajahnya, mesinnya, semuanya berbeda. Kalau tadi dibahas kenapa mesin mobil ini 1500 cc, itu karena sekarang Honda CR-V menggunakan mesin 1500 cc turbo yang sama dengan Honda Civic. Oke, sekarang kita langsung buka aja kap mesinnya ya. Ya, bisa kita lihat mesinnya ya, warnanya hitam. Di situ ada merah-merahnya dikit. Ya, ini mesinnya dia menggunakan mesin 1500 cc, tapi sudah pakai turbo. Jadi dia adalah yang kedua di kelasnya yang pakai turbo. Yang pertama itu ada VW Gituan, maksudnya VW Tiguan. Dia 1400 cc, TSI sudah pakai turbo. Yang ini 1500, jadi lebih gede 100 cc. Tenaga juga lebih gede ini, karena tenaganya sampai 190 horsepower dan torsinya sampai 240 Nm. Mulai dari RPM 2000 hingga 5000. Jadi selain tenaganya tinggi, dia juga power band-nya itu panjang. Dari bawah sampai ke atas tuh ngisi terus. Tapi sayangnya dia pakai transmisi CVT. Mesin turbo sama transmisi CVT itu rasanya kayak apa ya? Perpaduan yang nggak pas. Itu ibarat kita makan steak campur nasi gitu ya. Tapi enak sih. Ya udah, sekarang kita langsung bahas soal desainnya. Nah, sekarang desain Honda CR-V baru itu jadi lebih apa ya? Gue sih lebih suka karena lebih American style banget. Kalau yang lama itu kan kayak Japanese style gitu ya. Memang lebih terlihat di jalan, yang ini lebih kalem. Dan kita lihat dia sekarang punya elemen-elemen Honda terbaru. Contohnya, lampu depannya itu dia nggak pakai projection, tapi dia pakai LED yang dipantulin dari atas. Kayak Honda Vario. Dan di bawah sini kita akan menemukan 5 buah titik LED yang ada bulat-bulat kayak projectionnya gitu. Keren banget. Jadi fog lampnya LED, DRL-nya LED, dan lampu utama dan high beam-nya juga LED semua. Dan mobil ini juga punya chrome yang cukup banyak. Di bagian sini ada chrome, di sini ada chrome, dan grillnya ini chrome-nya itu nyambung ke sini, ke lampunya. Jadi sebetulnya ini lampunya tuh ada terpisah garis di sini ya, kayak gitu. Terus kita lihat sampingnya, dia menggunakan ban sekarang R18 dari R17 naiknya 1 inci, lumayan tambah gede. Dan bannya ini akan terlihat lebih cantik pas dia jalan. Kalau misalnya kita lagi lihat biasa itu, biasa banget ya di sana ya, palang 5 gitu ya. Bannya pakai Bridgestone, dia punya tractionnya A, jadi cukup bagus. Dan kita lihat Honda sekarang itu beda sama Honda yang dulu ya, yang generasi keempat. Sekarang build quality-nya lebih baik dan plat bodinya juga lebih tebal. Dan sini juga pakai kunci keyless juga, jadi kalau misalnya kita masuk tinggal tekan di sini, dia akan langsung kunci, dan tekan seperti ini dia akan langsung ngebuka. Nah, untungnya Honda CR-V ini nggak terlalu banyak chrome, kayak contohnya di sini nggak ada chrome. Ini ada chrome memang, tapi jadi manis, dan di bawahnya ada chrome yang besar sekali, dan door handle-nya tidak ada chrome, jadi lebih necis lah. Di bagian ban belakang dia sudah pakai rem cakram, dan dia sekarang udah pakai suspensi independen di belakangnya. Kalau dulu kan yang generasi keempat tuh independent wannabe ya, jadi downgrade dibandingkan dengan generasi ketiga. Dan belakangnya bisa kita lihat sekarang belakangnya jadi ya nggak selera semua orang sih, tapi menurut gue sih oke lah ya. Jadi profilnya tuh jadi tipis, dan knalpotnya sekarang kelihatan 2 gede, cakep. Kita bisa lihat ya, ini yang tipe Prestige yang paling mahal. Harganya 506 juta yang warna merah. Kalau warna silver kayak gini, warna hitam atau warna abu-abu, itu perlu nambah 2 juta, jadi 508 juta. Kok jualannya gitu ya? Sekarang kita buka aja. Dia sudah pakai power back door, tapi belum yang model touchless. Masih manual, kita pencet lewat remote atau kita pencet lewat sini. Dan bisa diatur ketinggian dengan cara menekan ini agak lama. Nah, gue suka banget
bagasi belakang mobil ini kenapa? Karena biasanya mobil 7-seater ini ya, kalau kita tidurin gitu ya, dia bisa jadi rata lantai. Atau kalau misalnya kita nggak mau jadi rata lantai, biar jadi lebih turun, kita bisa buka ininya, biar lebih luas. Dan biasanya mobil 7-seater itu dia punya lokasi ban serep yang ada di kolong, dan cara membukanya itu agak susah ya. Kita mesti colokin terus putar-putar biar turun. Ini enggak, dia cuma kita buka ini aja. Kita buka di sini. Kemudian disinilah lokasi tempat ban serepnya, dan ban serepnya ini full size dengan pelek yang sama seperti pelek yang kita lihat di sini. Tool kita juga rapi dan bukanya gampang banget. Kita tinggal naikin di sini, buka, langsung bisa diambil. Nggak perlu buka-buka, putar-putar, kolong ngambil di bawah, naikin lagi, capek. Nggak, ini sangat mudah. Oke, dan ini dia juga bisa rata lantai sampai ke bangku depan. Ya, agak ribet kenapa? Karena kalau CR-V yang lama, yang generasi keempat, itu dia bisa terlipat secara otomatis menggunakan satu tuas di sini. Jegrek, jegrek, langsung nutup otomatis. Sekarang jadi manual, tapi dapat 7-seater. Oke, kita tutup aja. Sekarang kita masuk ke dalam. Apakah unit yang dilempar ke konsumen sama seperti unit yang dipajang di display? Sama bagusnya kah? Kita lihat ya. Nah, sekarang kita ada dalam interior Honda CR-V yang baru. Dan kalau dibandingin dengan Honda CR-V yang lama, ini rasanya jadi lebih luas, lebih lega, lebih lebar. Mirip-mirip kayak CR-V generasi ketiga yang pernah gue bahas di vlog ya. Dan di mobil ini sekarang tuh rasa-rasa Honda Civic-nya makin kelihatan. Contohnya gini, di speedometernya, ini speedometernya Civic banget, tapi sayang kita nggak dapet yang digital. Ini masih ada dialnya di tengah, dan setirnya juga terasa seperti Honda Civic. Dan untuk sebuah Honda CR-V yang SUV, ini menurut gue rasa setirnya agak kecilan. Tapi kalau kita perhatikan detailnya ya, ini tombol-tombolnya unik. Kenapa? Karena ini tombolnya tombol plastik transparan. Ini tulisan source-nya plus minusnya itu ada di dalam, di bawah tombol plastiknya itu. Jadi kelihatannya kayak pas dilihat tuh kayak 3 dimensi gitu lah ya. Push start stop engine buttonnya ini juga warnanya putih dan nyalanya tuh kayak flashing gitu ya. Nyala, mati, nyala, mati. Dan kalau kita nyalain, dia warnanya berubah jadi merah. Ini keren sih. Kayak ada sensasinya gitu ya. Dan setelah nyala, speedometernya nyala, kelihatannya keren gitu ya, digital. Tapi sayangnya meskipun sudah paling mentok cahayanya, itu untuk bensin sama si temperatur itu masih kelihatan kurang jelas. Begitu pula dengan layar tengahnya. Gue dari tadi nyariin gimana caranya meningkatkan brightness dari head unit ini, tapi kok nggak ketemu ya. Sepertinya ini udah paling tingginya. Soalnya kalau misalnya kita nyalain lampu, dia akan meredup. Dan menurut gue kalau siang hari terik seperti ini ya, dia tuh agak susah dibacanya gitu. Ini kan warnanya kayak kebiru-biruan gitu ya. Tapi overall, head unitnya ini cukup smooth dan navigationnya bagus karena dia udah pakai satelit. Dan dia juga punya fitur Nano E yang bisa diaktifkan di sini. Nano E. Ini mati, ini nyala. Terus di sini ada SD card buat ininya, buat mapnya, dan kita bisa lihat ini tulisannya JVIC. Gue pikir GVC tapi JVIC. Di sini ada untuk ini ya, USB, HDMI, dan ada colokan kabel aux-nya. Dan transmisinya dia masih diletakkan di sini. Jadi dari CR-V generasi ketiga, 4 sampai ke 5 dia masih sama. Kalau yang generasi kedua kan dari sini ya, sama kayak generasi 1. Dan electronic parking brake sudah disematkan dengan auto brake hold di bagian sini. Jadi kadang-kadang gue suka bingung, set, kok nggak ada rem tangannya ya? Ternyata ada di sini. Dan ada fitur icon buttonnya juga, jadi biar lebih hemat, kita tinggal pencet di sini, nanti di sini akan nyala seperti itu. Di sebelah kanan ada tombol untuk membuka pintu belakang secara elektrik, dan di bawahnya ada tombol untuk mematikan vehicle stability control. Kemudian di sini ada power outlet. Di sini ada tempat penyimpanan yang sangat bagus sekali karena ini sangat-sangat lega ya dan bisa dicopot. Jadi ini benar-benar sangat cerdas dan pintar. Oke, dan di sini seperti halnya CR-V pada umumnya pasti dia punya armrest. Bisa dimajuin 2 step, 1, 2. Soal pinter-pinteran kabin, Honda paling pinter. Dan bagaimana soal build quality dan material-materialnya? Jujur aja materialnya sudah sekarang membaik dan ini sudah soft touch. Dan ini sudah pakai kulit semuanya. Plastik-plastik masih ada di bagian sini, dan sini pasti ya ada ya. Cuman masalahnya adalah dia punya jahit-jahitan yang palsu. Ini bukan jahitan asli, tapi untungnya udah soft touch, jadi rasanya kayak beneran gitu. Panel-panel kayu juga bagus. Dia kayak doff gitu ya.
dan rasanya kelihatannya mewah, nggak norak. AC juga sudah dual zone, dan kita akan mendapatkan panoramic sunroof beserta lampu-lampu LED. Kalau misalnya kita perhatiin, ini adalah panel yang sama seperti Honda HR-V Prestige ya. Tapi sayangnya untuk spion tengahnya dia belum auto dim, dan di sini kita akan menemukan downgrade karena di sini tidak ada lampunya. Harusnya dikasih lampu ya. Tapi overall gue cukup senang dengan posisi duduk mobil ini karena pengaturannya luas, sudah elektrik semua, dan kursinya ini tergolong cukup nyaman ya. Nyaman. Bentuknya juga keren lagi ya, gue suka. Oke, sekarang kita jalan aja langsung. Ini ya, seat beltnya agak beda, dia agak tebel. Lockin, terus masukin ke D. Sip electronic parking brake-nya ini dia punya auto release. Jadi kalau misalnya kita lepas rem, kita gas langsung, dia langsung ngelepas. Jadi nggak perlu pencet-pencet lagi. Ya, seperti gue bilang, dia punya kursi yang enak. Jadi ini pas banget ya menurut gue ya. Dan kalau misalnya kalian naik CR-V yang lama mungkin rasanya kayak agak-agak tinggi. Yang ini justru rasanya rendah, agak-agak pendek gimana gitu ya. Nggak berasa kayak bawa sebuah SUV, lebih mirip kayak sebuah MPV. Dan dia punya mesin yang cukup halus, cuma suaranya masih ada, masih kerasa masuk kabin. Greg gitu ya. Dan tenaganya juga seperti ini cukup bagus meskipun dia pakai CVT. Yang menarik dari mobil ini, gue merasakan bahwa Honda CR-V sekarang rasanya kayak bukan naik CR-V ya. Dia apa ya? Suspensinya itu sekarang jadi jauh lebih lembut dibandingkan dengan generasi ketiga dan generasi keempat. Kalau misalnya generasi keempat sudah lembut, ini lebih lembut lagi. Makanya gue kadang-kadang suka merasa mobil ini kayak bukan CR-V gitu. Kayak apa ya? Kayak mobil yang mewah gitu. Kayak misalnya contoh Honda Accord atau mungkin Toyota Camry gitu. Empuk-empuknya mirip-mirip kayak gitu. Dan performanya kencang, tapi kalau misalnya dibilang rasanya kencang banget, itu enggak juga. Kenapa? Karena dia kayak sense of speed-nya itu enggak kerasa kencang gitu. Dan kalau misalnya kita bandingin sama CVT mobil-mobil lain, kayak gue udah pernah nyobain Toyota Corolla Altis atau mungkin Toyota Alphard yang baru ya, CVT-nya Honda itu rasanya kayak masih ada ngegraung ya, kayak ada setengah kopling ya. Jadi ketika udah digas gitu, tapi rasanya tuh kayak belum nyantol gitu, kayak ada loss-nya sedikit. Gue ngerasa tuh transmisinya tuh kayak agak lambat gitu, meskipun dia udah ada pergantian gigi virtualnya gitu. Jadi kalau misalnya kita tarik gini ya, pas udah RPM tinggi, dia kayak ada turun gigi, naik lagi, turun gigi, naik lagi, kayak ada shiftingnya. Padahal dia nggak ada virtual. Jadi sama kayak CVT-nya Toyota, tapi kalau punya Toyota itu kayaknya lebih natural rasanya. Kalau yang ini, rasanya kalau bisa kita gas gini, pas masuk itu kayak ada kopling nyangkut gitu. Nah, baru ganti gigi kan? Dan sentakan ganti giginya itu dia jauh lebih lembut dibandingkan dengan Toyota. Jadi rasanya hampir tidak seperti ada pergantian gigi gitu. Dia benar-benar terlalu halus dan lebih berat pas awalnya. Cuma kalau kita hitung speedometernya, naik kecepatannya itu sangat-sangat cepat. Jadi nggak pelan, tapi rasanya agak berat dan sense of speed-nya itu agak kurang. Nggak kerasa kenceng, padahal udah kenceng banget. Tapi sisanya overall gue suka. Dan kalau misalnya kita nyalain ekonnya ini ya, itu performanya langsung turunnya drastis ya. Kalau kita pindah ke S, ini dia akan main di RPM yang lebih tinggi. Dan kalau misalnya kita bajak gini, dia lebih cepat naiknya. Udah 100 aja. Gak kerasa kan, cepet banget kan. Tapi kalau dibilang kenceng banget. Mobil ini 0 ke 100 hanya dalam 8 detik aja, yang tadi kita udah coba. Tapi klaimnya bisa 7,6 detik. Dan bahan bakarnya menurut gua sekarang jadi lebih irit ya. Kayak kita lihat aja, kita udah jalan, udah kita geber-geber, itu dapatnya sekitar 8,6 km per liter sampai 11-12 km per liter ya. Jadi kalau misalnya buat luar kota pasti akan lebih hemat lagi. Dan meskipun mobil ini rasanya dia empuk ya, tapi mobil ini punya setir yang masih oke gitu ya. Dan body rollnya memang masih kerasa karena lebih empuk. Bahkan dibandingkan dengan generasi 3 itu menurut gua ini body rollnya jauh lebih terasa gitu, terasa banget. Tapi dia punya suspensi yang rigid dan kalau misalnya kita pakai di kecepatan tinggi itu rasanya masih sangat stabil.
Dan kalau misalnya kita bawa di kecepatan tinggi, dia memang punya peredaman kabin yang bagus dari kanan dan kiri gitu. Tapi suara kolong sama suara mesinnya itu kadang-kadang masih agak kerasa, apalagi kalau kita bawa ngebut. Itu aja PR-nya sih. Tapi overall ini adalah mobil yang nyaman tanpa harus mengorbankan keasikan mengemudi gitu. Keasikan mengemudinya masih ada, tapi memang nggak sebegitu asik. Tapi untuk mobil seempuk ini rasanya masih sangat acceptable gitu. Gue seneng sih bawa mobil ini sih, masih enak buat bawa keluarga, empuk gitu. Dan kalau misalnya kalian pakai supir, duduk di belakang pun juga rasanya empuk gitu. Kayak bawa mobil sedan kelas Camry atau Accord. Kemudian ada beberapa hal yang gue kurang suka dari mobil ini. Yang pertama itu remnya. Remnya itu kalau kita injak sedikit tuh kayak way over sensitif gitu ya. Dan brake dive-nya itu agak kerasa banget gitu ya. Kita injak gitu rem gitu, dia kayak nguk gitu. Itu konsekuensi karena suspensinya terlalu empuk. Terus yang kedua, untuk mobil seharga 500 jutaan, suara audionya itu kurang bagus. Treble sih kerasa gitu ya, tapi bassnya itu agak mendem, dan kalau kita gedein suaranya nggak bulat bassnya. Jadi agak kurang lah untuk mobil seharga ini lah. Terakhir, mobil ini kalau dipakai nikung agak kenceng, dia belakangnya agak ngebuang gitu ya, sama kayak BRV ya. Mungkin udah jadi karakter Honda saat ini kali ya. Cuma overall pakai driving dengan mobil ini sebagai pengemudi itu rasanya oke sih. Handlingnya oke, body rollnya ya memang agak kerasa cuma cukup, suspensinya nyaman dan visibilitasnya juga sangat bagus. Gua nggak ada komplain sih, cuma itu doang komplainnya. Sekarang gimana rasanya duduk di bangku kedua? Ayo kita coba. Sekarang kita ada di kursi belakang Honda CR-V dan ini sambil jalan, jadi kita bisa merasakan bagaimana kenyamanan suspensinya pas lagi jalan. Dan kalau misalnya kalian menggunakan CR-V ini pakai supir, ini enak banget sih. Rasanya kayak naik sedan ya, suspensinya empuk. Terus juga ini lega sekali, ini legroom kita nih tumpah ruah ini kita bisa bilang. Dan headroomnya juga masih ada meskipun nggak begitu tinggi. Dan di sini kita nggak akan rasanya itu kayak jadi anak tiri gitu, karena kita dapat AC di bagian bawah sini dan juga ada AC di bagian atas. Meskipun bentuknya kayak bus akap gitu ya, antar kota antar provinsi, dan ini nggak bisa ditutup. Jadi ini akan terbuka terus gitu ya. Bisa dimatiin laut sini, dan kalau misalnya dari depan kita pengen matiin juga bisa dari sana gitu. Tuh kan, body rollnya cukup terasa, dan kursinya juga rasanya empuk, nyaman. Ada tempat sandaran tangan sebelah kanan, sebelah kiri, dan kursinya sangat lebar. Ditambah dia punya pengaturan ini yang cukup banyak gitu, 1, 2 sampai rebah banget kayak gini ya. Jadi kalau kita mau tidur gitu di sini enak banget. Dan kalau misalnya kita mau ngasih ruang yang lebih untuk penumpang belakang, kita juga bisa majuin ke sini. Sampai maju banget. Even paling mentoknya pun dengan posisi duduk gue yang tadi, ini masih ada sisa. Jadi mobil ini sangat lega, even lebih lega dibandingkan dengan kompetitornya. Sekarang gimana rasanya duduk di bagian kursi paling belakang? Nah, dia punya model pelipatan yang konvensional, sama seperti Avanza atau Innova, tapi mekanismenya agak sedikit keras, jadi kita nariknya harus pakai tenaga sedikit. Empuk ya? Nah, sekarang kita duduk di belakang bangku baris ketiga Honda CR-V. Ya kalau ini dipentokin ya, kursi tengahnya dipentokin kayak gini, terus ini juga yang paling rebah, jujur aja nggak ada tempat, nggak ada space. Ya ini kaki gua agak keluar, bisa dilihat di sini kalau ini mesti ke sana lagi. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan space yang cukup banyak di belakang, majuin. Nah, kalau paling mentok ya itu ya. Kalau paling mentok, kita akan punya space yang cukup banyak. Dan ini kan yang paling rebah ya. Majuin lagi ya. Nah, kalau dimajuin seperti ini ya. Coba duduk, masih enak? Masih enak. Artinya kalau misalnya depannya ditaruh paling maju seperti ini, dan ini kita bisa mundurin lagi ya. Ini sih masih muat sih. Kita lihat ya. Ini kakinya masukin ke sini ya. Kakinya masuk ke sini. Ini dengkulnya di sini. Ini sih masih muat untuk taruh 2 orang dewasa dengan tinggi 170 cm seperti gua. Jadi kalau misalnya kalian punya Honda CR-V dan bawa teman rame-rame atau bawa keluarga rame-rame, pastikan yang duduk di belakang ini adalah orang-orang yang paling kecil atau anak-anak. Orang gede juga bisa, cuma ya seperti ini. Ya nggak apa-apa sih, sebetulnya cuma agak sempit aja, tapi yang penting kita dapat AC double blower. Terus di sini ada cup holder yang bentuknya agak unik. Dan kalau misalnya kita lewat posisi tidur juga segala macam gitu ya, itu rasanya masih empuk, dan peredaman kabin di bagian belakang juga rasanya masih oke. Bisa tidur. Pak, depan kiri ya Pak. Jadi setelah kita nyobain CR-V generasi kelima ini, gue bisa menyimpulkan bahwa
CR-V generasi kelima ini adalah CR-V yang berorientasi pada kenyamanan, bukan pada fun to drive. Memang masih fun to drive tapi tidak sebegitunya. Dan fitur safety-nya dibandingkan dengan model sebelumnya tidak ada ubahan yang signifikan gitu. Airbag-nya masih sama-sama 6, PSA, HSA, tapi nggak ada yang wah gitu, kayak misalnya lane departure warning, terus ada lane keeping assist, atau mungkin sistem canggih berhenti sendiri, itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian mencari sebuah SUV 7-seater yang masih bisa bawa 7-seater beneran, mungkin gue bilang Honda CR-V ini adalah salah satu pilihan gitu. Alternatif lain kalau misalnya menurut kalian Pajero Sport atau Toyota Fortuner itu leather frame yang mau bagaimanapun juga, kalian lebih seneng yang chassis monocoque, ini bisa jadi salah satu pilihan. Itu aja dari Autonet Max. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, dan kalau misalnya kalian belum subscribe dan nyalain lonceng, segera nyalakan. Mobil ini adalah pinjaman dari Honda Megatama Pondok Pinang. Terima kasih telah meminjamkan ini kepada kami, tapi tidak ada intervensi dalam pembuatan video ini. Jadi kita pastikan review kita selalu objektif. Oke, itu aja dari Autonet Max. Sampai jumpa di review berikutnya. Saya Ridho Hanif, mohon pamit. Ya, sekarang kita ada di dalam interior Honda HR-V. HR-V! Ini nggak perlu pencet-pencet lagi. Nah, masih ada pintu kebuka. Yang mana tuh? Pintu gua ternyata. Kenapa nih? Oh, goyangin aja lagi. Gini kayak kemarin. Ini mas baru ganti. Mau jadi golf. Udah nggak usah, mau jadi golf. Kesian banget.